Selamat pagi teman-teman dan juga selamat pagi kepada Pak Beni selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan membahas materi mengenai hubungan industrial. Anggota kelompok kami yaitu ada Rahmalia Ramadhani Anggi dengan NIM 22503020111114, lalu saya sendiri Nesa Atalia Panggula dengan NIM 2250302071111128, dan ada juga Fadila Eka Trisnawati dengan NIM 2250302071111132. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konsep hubungan industrial, di mana konsep hubungan industrial adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antara pekerja, serikat kerja, dan juga pengusaha dalam konteks pekerjaan, dan juga ketenagakerjaan. Ini mencakup perundingan, kebijakan ketenagakerjaan, masalah pemburuan, dan juga berbagai aspek lain yang mempengaruhi hubungan antara pekerja dan juga pengusaha di dunia kerja. Konsep ini tuh telah mengalami evolusi seiring berkembangnya waktu, terutama dalam respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan juga teknologi. Dalam hubungan industrial tradisional terdapat fokus pada perundingan kolektif seperti perjanjian kerjasama antara serikat pekerja dan juga pengusaha. Namun dalam era kontemporer, konsep hubungan industrial telah berkembang untuk mencakup isu-isu seperti keberlanjutan. Lalu ada teknologi digital, keamanan kerja, dan juga manajemen sumber daya manusia yang lebih efisien. Sebagai contoh pendekatan baru dalam hubungan industrial mungkin melibatkan diskusi tentang bagaimana memanfaatkan kecerdasan buatan atau yang dapat kita sebut dengan AI untuk meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan pekerja. Berikut adalah penjelasan rinci tentang konsep dari hubungan industrial 4.0. Next. Yang pertama ada interkoneksi digital, di mana industri 4.0 membawa konsep interkoneksi digital ke dalam hubungan industrial. Internet of Things memungkinkan alat dan mesin di pabrik untuk terhubung dan berkomunikasi secara real time. Ini memungkinkan pemantauan produksi yang lebih efisien, perbaikan yang lebih cepat, dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan tenaga kerja. Lalu yang kedua ada kecerdasan buatan atau yang dapat kita sebut dengan AI. Digunakan dalam analisis data yang mendalam untuk mengoptimalkan operasi pabrik dan juga produktivitas pekerja. AI juga dapat digunakan untuk mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih cerdas, seperti pemilihan karyawan berdasarkan data atau perencanaan produksi yang otomatis. Lalu yang ketiga ada kerja bersama mesin, di mana pekerja dalam era Industri 4.0 sering bekerja sama dengan mesin dan robot. Hubungan industrial harus mempertimbangkan cara pekerja berinteraksi dengan teknologi ini serta bagaimana melindungi hak-hak mereka dalam konteks ini. Lalu yang keempat ada pendidikan dan pengembangan keterampilan, di mana dalam era Industri 4.0 pekerjaan seringkali memerlukan keterampilan teknis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hubungan industrial juga harus berfokus pada pendidikan dan pengembangan keterampilan pekerja, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus berlanjut. Next slide. Lalu saya di sini akan membahas juga sarana hubungan industrial, di mana sarana hubungan industrial ada sistem, struktur, dan proses yang mengatur hubungan antara pekerja, serikat pekerja, dan juga pengusaha di lingkungan kerja. Tujuan utama dari sarana ini adalah menciptakan dan menjaga suasana kerja yang seimbang, adil, dan produktif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses produksi dan layanan. Sarana hubungan industrial mencakup berbagai elemen seperti hukum, regulasi, peraturan perusahaan, prosedur penyelesaian sengketa, komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, dan juga serta perjanjian kerja bersama atau PKB atau kontrak kerja. Salah satu komponen utama dari sarana hubungan industrial adalah PKB atau kontrak kerja bersama. PKB adalah perjanjian tertulis antara serikat pekerja atau perwakilan pekerja dengan pengusaha yang mengatur berbagai aspek hubungan kerja, seperti upah, jam kerja, hak dan kewajiban pekerja, serta prosedur penyelesaian sengketa. PKB menjadi dasar bagi hubungan kerja yang stabil dan memastikan bahwa semua pihak memahami ekspektasi mereka di tempat kerja. Lalu selain itu juga ada PDP dan DPP, di mana PDP ini dan DPP ini berfungsi sebagai perwakilan pekerja dalam berinteraksi dengan pengusaha. Lembaga-lembaga ini berperan dalam negosiasi kontrak, menyelesaikan sengketa, dan mengadvokasi kepentingan pekerja. Selain itu juga sarana hubungan industrial mencakup pelatihan dan pendidikan untuk pekerja dan pengusaha. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak, kewajiban, dan peraturan yang berlaku di tempat kerja. Dengan pemahaman yang lebih baik, potensi konflik dapat dikurangi dan produktivitas di tempat kerja dapat ditingkatkan. Lembaga perwakilan pekerja seperti DPB atau Dewan Perwakilan Buruh dan DPP atau Dewan Perwakilan Pekerja memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap dinamika hubungan industrial di perusahaan. Berikut adalah peran dan dampak utama dari lembaga tersebut. Yang pertama, mewakili kepentingan pekerja, di mana lembaga perwakilan pekerja bertugas untuk mewakili kepentingan pekerja di perusahaan, di mana mereka menjadi suara bagi pekerja dalam berinteraksi dengan pengusaha dan memastikan bahwa hak-hak pekerja tersebut dihormati. Lalu yang kedua ada negosiasi kontrak kerja bersama, di mana dalam berpartisipasi dalam menegosiasi PKB atau kontrak kerja bersama dengan pengusaha, mereka itu mendiskusikan syarat-syarat kontrak seperti upah, tunjangan, kondisi kerja, dan juga perlindungan terhadap diskriminasi, dan berusaha untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi para pekerja. Lalu juga ada penyelesaian sengketa, di mana ketika konflik atau sengketa muncul antara pekerja dan pengusaha, lembaga perwakilan pekerja sering berperan dalam menyelesaikannya. Seperti mereka membantu perundingan penyelesaian yang adil dan memastikan bahwa kepentingan pekerja tidak terabaikan. Lalu juga ada mengkomunikasikan informasi, di mana ini juga berperan dalam mengkomunikasikan informasi penting antara pekerja dan pengusaha. Mereka dapat membantu menginformasikan kebijakan perusahaan, perubahan dalam kondisi kerja, atau masalah lainnya kepada pekerja. Lalu juga ada mendorong partisipasi pekerja, di mana ini sering menggalakkan partisipasi pekerja dalam berbagai aspek manajemen perusahaan, seperti pengembangan pelatih, peningkatan proses kerja. Lalu ada pengawasan kepatuhan, di mana mereka memiliki peran dalam memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai, dihormati, dan dilaksanakan dengan benar. Lalu yang terakhir ada pengaruh pada kebijakan perusahaan, di mana mereka ini dapat memberikan masukan berdasarkan pandangan dan pengalaman pekerja yang dapat meningkatkan kondisi kerja secara keseluruhan. Sehingga dengan demikian, lembaga perwakilan pekerja memiliki peran yang signifikan dalam membantu dan mempengaruhi dinamika hubungan industrial di perusahaan. Mereka berfungsi sebagai perwakilan pekerja yang kuat dan membantu memastikan bahwa hubungan atau pekerja dan pengusaha berjalan dengan adil, seimbang, dan produktif. Lalu juga sarana hubungan industrial juga yang mencangkup pemerintahan dan pengawas dalam mengawasi dan mengatur hubungan kerja. Pemerintah juga turut berperan dalam membuat hukum tenaga kerja dan regulasi yang mencapai kerangka kerja untuk menghubungi industrial yang lebih sehat dan juga lebih adil. Dalam keseluruhannya, sarana hubungan industrial adalah elemen penting dalam menjaga stabilitas dan produktivitas di lingkungan kerja. Ini dapat membantu untuk menghindari konflik yang merugikan, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, dan juga memastikan bahwa hak-hak pekerja tersebut dihormati dan dilindungi. Selain ini juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa hak tenaga kerja terlibat secara positif dalam proses produksi dan layanan. Berikut juga ada implementasi sarana hubungan industrial yang dapat memiliki dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas, di mana sarana hubungan industrial seperti perjanjian kerjasama memberikan kerangka kerja yang jelas untuk hak dan kewajiban pekerja pengusaha. Ini mengurangi potensi konflik di tempat kerja karena semua pihak memahami ekspektasi mereka. Lalu juga ada mendorong komunikasi, di mana nantinya dapat meningkatkan pemahaman atas masalah-masalah yang mungkin menghambat produktivitas. Lalu juga ada motivasi pekerja, karena ketika pekerja merasa dihargai dan didengarkan, mereka cenderung lebih berdedikasi dan berusaha keras dalam pekerjaan mereka. Lalu juga kemungkinan perbaikan proses, di mana sarana hubungan industrial ini dapat membuka pintu untuk diskusi tentang peningkatan proses kerja. Pekerja sering memiliki wawasan yang berharga tentang bagaimana meningkatkan efisiensi, dan sarana ini menjadi saluran untuk mengajukan sarana perbaikan. Lalu juga ada penyelesaian sengketa yang cepat, di mana sarana hubungan industrial juga mencakup prosedur penyelesaian sengketa yang adil dan struktur. Ketika sengketa muncul, penyelesaian dapat menjadi lebih cepat dan efisien daripada jika tidak ada kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, implementasi sarana hubungan industrial yang baik dapat menciptakan iklim kerja yang positif, mengurangi konflik, meningkatkan komunikasi, dan memberikan intensif bagi pekerja untuk bekerja lebih keras dan cerdas. Pada gilirannya, berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisien di lingkungan kerja. Next. Selanjutnya, serikat kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai serikat pekerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serikat pekerja merupakan organisasi yang terbentuk dari perkumpulan para pekerja atau buruh baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak para pekerja. Serikat pekerja didirikan agar karyawan dapat menyelesaikan masalah terkait pemenuhan hak mereka oleh perusahaan. Pembentukan serikat pekerja di Indonesia juga sudah diatur berdasarkan hukum yang berlaku, khususnya pada pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa serikat pekerja merupakan organisasi yang didirikan oleh pekerja untuk bekerja, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, serta memiliki sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan pekerja. Selanjutnya adalah tujuan dan peran serikat pekerja. Setiap karyawan pasti ingin mendapatkan kesejahteraan dari tempat ia bekerja, di mana hak mereka terpenuhi sekaligus mereka dapat menjalankan kewajiban dengan tenang. Untuk bisa mencapai hal tersebut, serikat pekerja memiliki beberapa fungsi yang mana diatur pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Peran serikat pekerja selain membangun hubungan industrial mempunyai fungsi sebagai satu, pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan yang kedua adalah sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerja sama bipartit, dan yang ketiga sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan kerja, dan terakhir adalah wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Serikat pekerja juga memiliki banyak manfaat untuk sesama karyawannya. Beberapa manfaat tersebut ialah dukungan dari sesama pekerja untuk saling memperjuangkan hak, menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan, serta yang terakhir adalah pendamping karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil dari perusahaan. Selanjutnya adalah nilai-nilai strategis membangun hubungan industrial dalam serikat pekerja. Membangun hubungan industrial yang harmonis sangat diperlukan dalam peningkatan kondisi kerja, produktivitas, daya saing, dan kualitas kerja. Hubungan industrial dalam arti yang lebih luas berarti adanya hubungan antara semua pihak yang terkait ataupun memiliki kepentingan atas suatu proses produksi di suatu perusahaan, sehingga hubungan industrial yang perlu dibangun tidak hanya antara pengusaha dengan karyawan saja, tetapi juga mencakup hubungannya dengan pemerintah seperti masyarakat yang dalam hal ini bisa supplier, vendor, pembeli, ataupun pelanggan. Dalam membangun dan membesarkan suatu perusahaan, hendaknya pengusaha bisa menjalin suatu hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan atau atas apa yang dilakukan oleh pihak lainnya. Beberapa langkah dan kiat yang bisa dilakukan guna membangun hubungan industrial yang baik dan harmonis antara lain dengan cara para petinggi perusahaan harus lebih memperhatikan karyawannya. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan kerja dapat berupa fasilitas dalam melakukan kegiatan kerja maupun tunjangan lainnya. Yang ketiga adalah para petinggi perusahaan memberikan keterbukaan dan hubungan baik dengan bawahan. Dan yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas. Saat para karyawan merasa mereka dimanusiakan oleh perusahaannya, maka dengan sendirinya mereka akan berkontribusi lebih banyak untuk kemajuan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah membahas tentang perundingan kolektif. Nah, apa itu perundingan kolektif? Menurut Handi Handoko, perundingan kolektif adalah proses di mana para wakil dari dua kelompok, yaitu pihak karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dan pihak manajemen bertemu untuk merundingkan suatu perjanjian yang mengatur hubungan kedua pihak di waktu yang akan datang. Kemudian di dalam perundingan kolektif ini terdapat proses-proses untuk mempersiapkan perundingan. Nah, yang pertama, manajemen menyediakan data yang digunakan sebagai landasan dalam membangun posisi perundingannya. Nah, data-data yang dimaksud ini dapat berupa yang pertama data upah dan tunjangan, serta perbandingan tarif upah lokal dan tarif yang dibayar untuk pekerja yang sama dalam industri. Yang kedua ada data tentang distribusi tenaga kerja, misalnya dari segi usia, jenis kelamin, dan senioritas. Yang ketiga ada data ekonomi internal yang meliputi biaya tunjangan, pendapatan keseluruhan, dan jumlah serta biaya kerja lembur. Kemudian proses yang kedua yaitu survei sikap untuk menguji reaksi dan respon dari karyawan terhadap berbagai kontrak yang mungkin dirasakan manajemen. Next. Di dalam perundingan kolektif ini terdapat isu-isu yang atau faktor-faktor yang berkait atau faktor-faktor yang mungkin apa ya muncul di dalam perundingan kolektif. Yang pertama ada pengakuan. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi serikat yang diakui sebagai wakil perundingan dan menggambarkan unit perundingan untuk siapa serikat itu ditujukan. Kemudian yang kedua ada hak manajemen. Nah, bagian yang sering ini tidak selalu ditulis ke dalam perjanjian kerja atau rincian hak-hak manajemen. Jika bagian tersebut tidak disertakan, alasan itu memegang kendali dari semua topik untuk tidak digambarkan sebagai bagian dalam kontrak. Kemudian yang ketiga, keamanan serikat. Nah, keamanan serikat yang kuat memudahkan
serikat untuk mendapatkan dan mempertahankan anggota. Kemudian isu yang selanjutnya yaitu kompensasi dan manfaat. Nah, hampir semua persetujuan dapat mempengaruhi kompensasi dan tunjangan yang akan diterima oleh pekerja. Yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial itu, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. Kemudian ada macam-macam dan bentuk perselisihan hubungan industrial. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, membagi beberapa faktor-faktor penyebab perselisihan, yaitu yang pertama, ada perselisihan hak, yang merupakan bentuk konflik yang muncul karena adanya perbedaan dalam penafsiran atau aspirasi antara pekerja dan pengusaha, terkait dengan aspek-aspek yang telah diatur dalam peraturan perburuhan, peraturan perusahaan, atau kesepakatan kerja yang sama. Kemudian selanjutnya ada perselisihan kepentingan yang merupakan perselisihan yang timbul terhadap hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang ketiga ada perselisihan karena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, hal ini terjadi karena akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak dari pekerja maupun pihak pengusaha. Pengusaha dapat melakukan PHK dengan alasan yang pertama ada pekerja memasuki usia pensiun, yang kedua pekerja melakukan kesalahan, yang ketiga pekerja meninggal dunia, yang keempat pekerja tersangkut tindak pidana, dan yang kelima ada alasan karena penutupan perusahaan. Kemudian macam hubungan industrial yang selanjutnya adalah perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Nah, perselisihan antar serikat pekerja adalah bentuk konflik yang terjadi di antara serikat pekerja yang ada dalam suatu perusahaan. Perusahaan dapat memiliki lebih dari satu serikat pekerja karena untuk membentuk sebuah serikat pekerja tidak dibutuhkan jumlah anggota yang besar. Next. Yang selanjutnya adalah lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana terdapat 4 lembaga yang biasanya digunakan untuk mengatasi perselisihan dalam hubungan industrial. Yang pertama ada lembaga bipartit, yang kedua ada lembaga mediasi, yang ketiga lembaga konsiliasi, dan yang keempat lembaga arbitrase. Untuk penjelasannya, yang pertama ada lembaga bipartit, merupakan penyelesaian perselisihan merupakan penyelesaian perselisihan konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang berbeda melalui proses musyawarah dan kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. Dalam istilah lain, ini disebut sebagai penyelesaian melalui negosiasi dua arah, yaitu melibatkan pihak pekerja dan pihak buruh, pengusaha dengan serikat pekerja, atau serikat pekerja dengan serikat pekerja. Kemudian yang kedua adalah lembaga mediasi, yaitu penyelesaian konflik melalui bantuan pihak ketiga, yaitu mediator, yakni pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Lembaga mediasi adalah bentuk baru dari pegawai perantara yang berperan dan fungsinya wajib mengeluarkan anjuran bila mana upaya penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai. Kemudian yang ketiga ada lembaga konsiliasi yang merupakan penyelesaian konflik melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator netral. Kemudian yang keempat ada lembaga arbitrase. Nah, arbitrase sendiri menurut pasal 1 merupakan lembaga penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Penyelesaian melalui arbitrase hanya dapat dilakukan terhadap perselisihan sebagai berikut. Yang pertama ada penyelesaian perselisihan kepentingan. Kemudian yang kedua, penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Ketiga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh para pihak melalui lembaga mediasi atau konsiliasi tidak berhasil. Maka penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial. Next. Oke, karena semuanya sudah menjelaskan materinya masing-masing, untuk itu kami tutup presentasi hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat kepada para penonton sekalian tentunya, dan kami izin pamit undur diri. Terima kasih.